Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Baik lagi. Hari ini kita akan belajar descriptive text. Nah, tapi ada tambahannya tuh. Apa? Yaitu descriptive text with simple present dan BTS. Apa itu BTS? Nanti belakang kita akan ada penjelasan tentang BTS. Ini boyband Korea. Iya, tapi kenapa ada di descriptive text? Kita nggak akan deskripsiin BTS. Kita lihat aja ke belakang nanti. Apa itu descriptive text? Descriptive text adalah jenis teks yang memiliki fungsi untuk menggambarkan sesuatu, seseorang, atau bisa juga tuh binatang atau benda lain secara rinci. Nah, hal yang digambarkan itu dapat berupa kondisi fisiknya, atau kegiatan yang biasa dilakukan oleh orang yang sedang dideskripsikan atau digambarkan ini. Jadi misalnya kita mau menggambarkan seorang olahragawan misalnya, seorang atlet, dia kekar, kan bentuk fisik tuh, kondisi fisiknya, terus kegiatannya, dia olahraga setiap hari, nah kita kan menggambarkan seorang tersebut. Terus bagaimanakah untuk membuat descriptive text? Nah kan dalam bahasa Inggris itu kan teks ada macam-macam tuh. Ada teks pengumuman, ada teks tentang procedure, cara membuat sesuatu, ada juga teks macam-macam. Nah ini teksnya ini untuk mendeskripsikan seseorang, menggambarkan orang. Strukturnya yaitu itu ada dua aja. Jadi yang pertama, awal kita nulis itu diawali dengan identification atau pengenalan. Isi pengenalan itu di dalamnya ada gambaran umum dari sesuatu yang akan digambarkan atau dideskripsikan. Contohnya, Uncle James is a carpenter. Ini deskripsi orang. Kita mendeskripsikan Paman James. Seperti apa sih dia? Dia adalah seorang carpenter. Kemudian mendeskripsikan benda. Bali is a popular island in Indonesia. Deskripsi binatangnya nanti di belakang ada contohnya. Kemudian bagian keduanya itu berisi description atau gambaran secara rincinya. Nah, hal yang digambarkan itu dapat berupa kondisi fisik atau kegiatan yang biasa dilakukan. Nah, tadi di awal sudah disebutkan. Nah, disinilah inti dari teks deskriptif tersebut. Contohnya nih, Uncle James is really diligent. He goes to work very early. Bali is very beautiful. It offers many beautiful places. Menggambarkan Paman James. Dia itu sangat rajin. Dia pergi bekerjanya itu sangat early. Early itu pagi-pagi betul pergi bekerjanya. Bali itu sangat indah. It itu untuk menggantikan Bali. Nah, tadi kan kalau Paman James diganti dengan he. Nah, sekarang kalau Bali itu kata gantinya it. Kalau he artinya kan dia. Kalau dalam bahasa Indonesia, it itu nggak ada. Tidak ada artinya. Jadi tidak diartikan. Kalau dalam bahasa Indonesia kita menggunakan kata Bali lagi. Misalnya kita mengartikan ke dalam bahasa Indonesia. Pak James sangat rajin. Dia pergi bekerja pagi-pagi sekali. Bali sangat indah. Bali menawarkan banyak tempat indah. Tuh. Tetap menggunakan kata Bali. Tidak bisa diganti dengan kata lain. Karena dalam bahasa Indonesia kata itu nggak ada. Lanjut ciri-ciri descriptive text. Descriptive text ini menggunakan kalimat bentuk simple present. Kenapa simple present? Karena bentuk tenses yang ini itu menyatakan suatu fakta atau kebiasaan seseorang. Jadi cocok untuk membuat sebuah deskripsi. Ada bentuk verbal, ada bentuk nominal. Kalau bentuk verbal, itu menggunakan kata kerja yang ada hubungannya dengan fisik. Pergi, makan, berjalan. Ada juga dia bentuk nominal. Dia menggunakan to be atau present to be istilahnya. Jadi dalam kalimatnya itu tidak ada kata kerja action. Dalam kalimatnya tidak ada kata kerja action atau kata kerja hubungan dengan fisik.
Jadi hanya ada to be, am, is, are. Artinya apa dalam bahasa Indonesia? Belum tentu bisa diartikan. Misalnya, I am happy. Apa artinya? Saya gembira. M-nya nggak ada artinya. Karena dalam bahasa Inggris harus ada, kalau nggak verb to be dalam satu kalimat itu. Makanya ketika mau bilang saya bahagia, itu harus ada M-nya. I am happy. Selanjutnya simple present, bentuk verbal nih. Jelaskan di sini. Verbal itu kalimat yang menggunakan kata kerja bentuk pertama yang umumnya menyatakan suatu kegiatan yang melibatkan fisik. Tadi sudah pergi, makan, berjalan. Cara membuatnya subjek diikuti present verb atau biasa disebut dengan verb one atau singkatnya V1. Nanti ke belakang ada bentuk penyingkatannya V1, verb one. Ada penambahan S atau IS tuh, berwarna oranye atau kuning tua itu. Contohnya, Messi plays football. Ada S-nya di kata kerja play. Messi plays football. Kenapa S? Karena penambahan S pada kata kerja terjadi jika subjek pada kalimatnya adalah she, he, it, atau bisa diganti she, he, it. Nah, ribet ya. Pemahamannya gini, kita lihat Messi. Messi itu cowok. Kalau ada yang kenal Messi ini kayaknya semuanya tahu Messi lah. Lionel Messi, pemain sepak bola dari Barcelona, negaranya Argentina. Dia tuh cowok. Dia, kita menyebutnya kan dia. Dianya itu kan he. Berarti dia termasuk ke dalam subjek yang bisa diganti he. Makanya kata kerjanya ada S-nya menjadi plays. Messi plays football. Kalau Inul and Soimah itu menjadi mereka. Makanya kata kerja sing tidak ada S-nya. Songs itu bukan berarti S itu karena she ya. Karena S-nya itu banyak. Apa yang banyak? Lagunya. Inul dan Soimah itu udah nyanyi banyak lagu dangdut. Makanya Inul and Soimah sing dangdut songs. Nah, selanjutnya a mechanic fixes cars every day. Nah, kan ada penambahan S dan ES. Untuk yang ES itu untuk kata kerja yang berakhiran bunyi desis-desis. Fix, memperbaiki. Ada lagi yang berbunyi desis, mencuci. Mencuci itu wash, W-A-S-H. Ada lagi menonton, W-A-T-C-H. Watch. Penambahan ES itu untuk kata kerja yang berakhiran bunyi desis. Contohnya tadi fix, washes. Kemudian yang bentuk verbal, bentuk negatifnya. Bentuk negatif itu ada do, does, tambahkan dengan not. Bentuk verb one. Karena tadi Messi bermain sepak bola, berarti he does not play golf misalnya. Dia tidak bermain golf. Messi does not play golf. Karena Inul dan Soimah tadi nyanyi dangdut, berarti Inul and Soimah do not sing metal song. Yalah, kan nyanyinya dangdut, mereka nggak menyanyikan lagu metal. Karena tadi seorang mekanik dandan mobil, memperbaiki mobil, berarti a mechanic does not fix torn clothes, tidak memperbaiki baju robek. Dia seorang montir, kerjaannya jahit baju, nah kan nggak pas tuh kan. Makanya seorang montir itu tidak memperbaiki baju yang robek. Penambahan S-nya sekarang pada kalimat negatif diletakkan pada kata bantu do. Do-nya sebelum not. Jadi ada S-nya untuk yang subjeknya bisa diganti si, he, it tadi. Messi bisa diganti he, makanya do-nya tambahkan es, does. Mekaniknya bisa diganti he, do-nya ditambah s, menjadi does not. Sekarang yang bentuk verbal. Kalimat tanya. Rumus untuk kalimat tanya, do atau does-nya tadi dipindah ke depan dulu, diikuti subjek, baru kata kerja bentuk pertamanya. Kalau mau diawali dengan WH, itu pertanyaan wawancara itu ya. What, apa, when, kapan, where, di mana. Terus why, mengapa, who, WHO itu who, siapa, terus how, HOW, bagaimana. Itu termasuk ke dalam WH question, WH.
question. Baru diikuti dengan do atau does-nya. Kita lihat contohnya lah, biar lebih jelas. Contohnya untuk does-nya. Does Messi play badminton? Kan Messi nggak main badminton, makanya kita jawabnya no he doesn't. Do Inul and Soemah sing dangdut? Apakah Inul dan Soemah tadi nyanyi dangdut? Yes, they do. They. What does a mechanic fix? Sekarang what does? Apa yang? Ada kata yangnya kalau ada what diikuti does. Tapi kalau diawali does atau do itu maknanya artinya hanyalah apakah. Apakah Messi? Apakah Inul? Dan sekarang apa yang seorang montir perbaiki? Vehicles artinya kendaraan bermotor, vehicles. Mobil ya ke, motor, pesawat terbang bisa jadi. Where does Messi play football? In a field. Di mana Messi bermain sepak bola? Di lapangan. Ya, penambahannya SS-nya itu tetap di does. Tetap pada kata bantu does, itu untuk menanyakan sesuatu. Nah, sekarang yang bentuk simple present bentuk nominal adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja tetapi hanya berisi to be, is, am, are dan diikuti informasi tentang keadaan suatu benda atau seseorang. Tadi ada judul di awal BTS. Sekarang kita akan ketemu dengan BTS. Rumusnya, subjek diikuti SMR, keterangan BTS. Di sini kita ketemu BTS. Apa itu BTS? Ini biar lebih gampang hafal saja, saya gunakan istilah BTS walaupun itu ada boyband Korea. Di sini dijelaskan BTS. Note dulu ya. M itu untuk I, is itu untuk she, it, R itu untuk you, they, we. Jadi kalau subjeknya itu ya, subjeknya I berarti pasangannya am dan seterusnya. BTS-nya itu apa? B itu kata bendanya, T keterangan tempat, S kata sifat. Jadi, ketika membuat kalimat nominal, setelah SMR itu diikuti salah satu dari 3 itu, atau 2 juga boleh. Misalnya contohnya, Messi is a football player. Messi adalah seorang pemain sepak bola. Seorang pemain sepak bola itu termasuk dalam kata benda. Kalau di kelas 1 SD itu ada pelajaran tuh, benda mati, benda hidup. Nah, kan ini benda hidup. Termasuk ke dalam kata benda. Selanjutnya, Inul and Soimah are in Dangdut Academy show. A mechanic is dirty. Seorang mekanik itu biasanya lah ya, kotor badannya. Kalau mekanik badannya bersih, itu duitnya nggak ada kayaknya. Berarti kan mereka nggak pernah dandan mobil kalau badannya bersih. Seorang mekanik itu makin kotor, makin banyak mobil yang didandan berarti. Makin banyak mobil yang dibenerin, makin banyak rezeki. Amin. Oke, jadi lihat di 3 itu tidak ada kata kerjanya di 3 kalimat itu. Semuanya itu menggunakan antara B ya, kalau nggak B, T atau S. Kalau mau kombinasi misalnya, Messi is a football player in Barcelona. Tambahkan in, keterangan tempat. Jadi itu saja nggak ada kata kerja. Paham ya? Makanya disebutkan bentuk nominal itu kalimat yang tidak menggunakan verb one. Tadi verb one sebelumnya sudah dijelaskan apa saja. Ciri-ciri deskriptif teks. Tadi sudah menggunakan simple present, sekarang menggunakan kata sifat untuk deskripsi rincinya. Misalnya kita mau mendeskripsikan tentang orang. Berarti kata-kata sifat yang hubungannya dengan orang itu bisa kita pakai antara lain curly untuk rambut, keriting, ukuran badan tinggi, bentuk badan kekar, ukuran badan besar misalnya. Atau mungkin dia itu slim, langsing, kurus. My father is muscular. Ayahku kekar. My mother is slim. Ibuku langsing misalnya. Terus untuk mendeskripsikan benda. Clean, new, dirty, bersih, baru, kotor, rusak. Benda-benda di sekitar kita. Terus kemudian binatang, wild, tame, slow, fast.
Sekarang kita lihat contoh descriptive text. My uncle is a carpenter. He is very diligent. He gets up very early. He works 8 hours a day. Seorang carpenter, tukang kayu, sangat rajin, bangun pagi-pagi, kerjanya 8 jam sehari. I go to SMP Muat, itu artinya bukan saya pergi ke SMP Muat ya, karena SMP Muat itu adalah sekolahan, berarti saya sekolah di SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Metro. My school is very big, it has many facilities, my school joins many competitions every year. Ini deskripsi sekolahnya bagaimana? Big keadaannya. It has many facilities, kemudian ada juga tuh kata kerja yang bisa digunakan untuk my school. Joins, bergabung atau ikut kompetisi setiap tahun. FLS 2N, OSN, dan sebagainya. I have a pet, it is a cat. I called it Barbara, it has beautiful fur, it catches the mice in my house. I love my cat. Mice itu adalah tikus, karena tikusnya banyak. Bahasa Inggrisnya itu mice. Mice itu artinya tikus-tikus. Kalau tikusnya cuma satu, mouse, kayak buat yang ngeklik di komputer mouse. Saya punya seekor binatang peliharaan, seekor kucing, saya memanggilnya Barbara. Dia punya bulu yang cantik, dia itu kerjaannya menangkap tikus-tikus di rumahku, makanya saya suka dengan kucingku. Oke, itu ada 3 contoh deskripsi orang, deskripsi benda, deskripsi binatang. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.